mempresentasikan tentang metode pembelajaran kecerdasan buatan dan metrik evaluasi performnya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salmi Putri Layuk dengan NIM 224611043. Kita masuk pada penjelasan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang mengembangkan sistem atau mesin agar dapat meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis untuk meningkatkan efisien pekerjaan di berbagai bidang. Nah, supervised learning. Supervised learning merupakan teknik pembelajaran dalam kecerdasan buatan yang melatih model menggunakan data berlabel, yaitu data yang telah diketahui nilai atau hasil yang benar. Model belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label tersebut agar kemampuannya semakin akurat dalam melakukan klasifikasi atau prediksi pada data baru. Cara kerja supervised learning. Pertama, input raw data. Data awal yang dimasukkan ke sistem berupa gambar mentah sebelum diproses oleh model. Label data, yaitu data yang sudah diberi label sesuai kelasnya, misalnya elephant, camel, cow. Label yaitu jawaban acuan yang digunakan model untuk belajar dan memperbaiki kesalahan. Kemudian desired output, yaitu hasil yang diharapkan sebagai pembanding prediksi model. Kemudian training dataset, yaitu kumpulan data berlabel untuk melatih model mengenali pola setiap kelasnya. Nah, kemudian supervisor. Model diawasi dengan membandingkan hasil prediksi dan jawaban yang benar. Kemudian algoritma, yaitu metode yang digunakan sistem untuk mempelajari pola dan membedakan objek. Kemudian processing, tahap pengolahan data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Kemudian output, hasil akhir berupa prediksi kelas data, yaitu misalnya gajah, unta, atau sapi. Kemudian supervised learning, implementasi di dunia nyata, yaitu deteksi email spam. Model dilatih menggunakan email yang telah diklasifikasikan sebagai spam dan non-spam untuk menyaring pesan secara otomatis. Kemudian prediksi nilai siswa. Model memanfaatkan data nilai sebelumnya guna memperkirakan kinerja akademik siswa di masa mendatang. Kemudian pengenalan wajah, yaitu diterapkan pada sistem keamanan atau perangkat pintar untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna. Kemudian diagnosa medis, yaitu model mengelola data dan hasil pemeriksaan medis untuk membantu mendeteksi penyakit secara lebih cepat dan tepat. Kemudian unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan teknik pembelajaran dalam kecerdasan buatan yang memanfaatkan data tanpa label. Pada metode ini, sistem belajar secara otomatis untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, atau pengelompokan data berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa adanya panduan atau jawaban benar dari manusia. Pendekatan ini banyak digunakan untuk analisis data, segmentasi, serta menemukan informasi tersebut dalam kumpulan data berukuran besar. Kemudian cara kerja unsupervised learning. Pertama, input raw data adalah data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem, ditunjukkan berupa kumpulan buah apel dan jeruk yang memiliki nama atau kategori. Unlabeled data berarti data tidak disertai informasi kelas, sehingga pada tahap awal sistem belum mengetahui mana apel dan mana jeruk. Interpretation merupakan tahap awal saat sistem mulai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik data, seperti warna, bentuk, atau ukuran buah.
Kemudian algoritma berfungsi untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa menggunakan label, umumnya melalui proses pengelompokan berdasarkan tingkat kemiripan. Kemudian processing adalah tahap lanjutan ketika data dengan karakteristik yang serupa dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Kemudian yang terakhir, output merupakan hasil akhir berupa kumpulan data yang telah terbagi ke dalam beberapa kelompok, di mana pada gambar sistem secara otomatis memisahkan buah menjadi kelompok apel dan jeruk meskipun tanpa label awal. Kemudian unsupervised learning diimplementasi di dunia nyata. Yang pertama, segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian atau preferensi untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian pengelompokan produk, mengklasifikasikan produk yang memiliki kemiripan agar lebih mudah ditampilkan dan direkomendasikan secara otomatis pada platform e-commerce. Kemudian deteksi anomali atau fraud detection, yaitu deteksi transaksi yang menyimpan atau tidak wajar tanpa membutuhkan data berlabel sebelumnya. Kemudian analisis perilaku pengguna, mengidentifikasi pola, tren, atau kelompok pengguna di media sosial guna memahami minat dan interaksi mereka. Kemudian reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan pendekatan pembelajaran dalam kecerdasan buatan di mana sebuah agen belajar melalui mekanisme coba-coba dengan berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Setiap tindakan yang diambil akan mendapatkan reward atau punishment, sehingga agen secara bertahap mempelajari strategi paling efektif untuk memaksimalkan reward dan membuat keputusan yang optimal dalam jangka panjang. Nah, cara kerja reinforcement learning. Yang pertama, agen adalah entitas yang belajar dan membuat keputusan. Dapat berupa program, robot, atau sistem cerdas yang menentukan tindakan yang akan diambil. Yang kedua, environment merupakan lingkungan tempat agen berinteraksi yang memberikan respon terhadap setiap tindakan dan menentukan kondisi selanjutnya. Kemudian state adalah kondisi atau keadaan yang dialami agen pada waktu tertentu dan menjadi dasar dalam menentukan keputusan. Kemudian action adalah langkah atau tindakan yang dipilih dan dijalankan oleh agen berdasarkan state yang sedang dihadapi. Kemudian reward merupakan umpan balik dari lingkungan berupa nilai positif atau negatif sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh agen. State dan reward berikutnya yaitu menunjukkan kondisi baru serta nilai reward yang diterima setelah agen melakukan suatu aksi yang digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menilai ketepatan tindakan tersebut. Kemudian proses pembelajaran yaitu berlangsung secara berulang di mana agen mencoba berbagai tindakan, menerima reward, lalu menyesuaikan strategi agar dapat memperoleh reward yang lebih optimal di masa mendatang. Kemudian reform learning yang diimplementasikan di dunia nyata. Yang pertama, game dan AI player, yaitu digunakan pada permainan seperti catur atau video game, di mana agen belajar strategi terbaik untuk memenangkan permainan. Kemudian robotika, yaitu robot belajar bergerak, mengambil objek, atau menavigasi lingkungan melalui trial and error. Kemudian sistem rekomendasi, yaitu menyesuaikan rekomendasi konten atau produk berdasarkan respon pengguna. Kemudian kendaraan otonom, yaitu mobil tanpa pengemudi, belajar mengambil keputusan seperti mempercepat, mengerem, atau berbelok secara optimal. Kemudian manajemen sumber daya, yaitu mengoptimalkan penggunaan energi,
jaringan, atau lalu lintas agar lebih efisien. Kemudian kita masuk pada metrik perform pembelajaran AI. Metrik perform pembelajaran AI merupakan ukuran atau teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model kecerdasan buatan dalam menjalankan tugasnya. Penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat akurasi, kualitas hasil, serta efektivitas model sesuai dengan jenis metode pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat diketahui apakah model telah bekerja secara optimal atau masih memerlukan perbaikan. Kemudian metrik supervised learning, yaitu akurasi, yaitu presentase prediksi yang tepat dibandingkan seluruh prediksi yang dihasilkan model. Metrik ini menunjukkan seberapa sering model benar, namun kurang akurat digunakan pada data yang tidak seimbang. Kemudian precision, yaitu perbandingan jumlah prediksi positif yang benar terhadap seluruh prediksi positif. Cocok digunakan ketika kesalahan positif, false positif perlu ditekan seperti pada deteksi penyakit. Kemudian recall, yaitu perbandingan jumlah data positif yang berhasil terdeteksi terhadap seluruh data positif yang sebenarnya. Metrik ini penting ketika kesalahan negatif atau false negatif harus diminimalkan, misalnya dalam mendeteksi penyakit berisiko tinggi. Kemudian metrik unsupervised learning, yaitu Silhouette Score, yaitu menilai seberapa baik suatu data berada dalam klasternya dengan membandingkan jarak rata-rata ke data dalam klaster yang sama dan jarak ke klaster terdekat lainnya. Nilai mendekati 1 menunjukkan klaster yang sesuai, sedangkan nilai mendekati -1 menandakan data lebih cocok berada di klaster lain. Kemudian Davis Blanding Index, yaitu mengevaluasi kualitas klaster berdasarkan jarak antara klaster dan tingkat penyebaran di dalam klaster. Nilai yang lebih kecil menunjukkan klaster yang lebih rapat dan terpisah dengan baik. Kemudian metrik reinforcement learning, yaitu cumulative reward, yaitu total reward yang diperoleh agen sepanjang episode atau beberapa episode. Metrik ini menggambarkan seberapa baik agen mencapai tujuan jangka panjang dan membantu menilai efektivitas strategi yang dipelajari. Kemudian average reward, yaitu rata-rata reward yang diterima agen per langkah atau per episode. Metrik ini berguna untuk menilai konsisten kerja agen dan membandingkan performa antar strategi atau konfigurasi agen yang berbeda. Kemudian kesimpulan, kecerdasan buatan belajar melalui supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Supervised learning menggunakan data berlabel untuk prediksi atau klasifikasi seperti deteksi spam, prediksi nilai, dan pengenalan wajah. Unsupervised learning menemukan pola atau kelompok dalam data tanpa label, misalnya segmentasi pelanggan dan deteksi anomali. Reinforcement learning belajar dari interaksi dengan lingkungan dan reward untuk mengambil keputusan terbaik, contohnya pada game, AI, robot, dan kendaraan otonom. Kinerja setiap metode dinilai dengan metrik yang sesuai: akurasi, precision, recall untuk supervised, Silhouette Score, dan Davis Blanding Index untuk unsupervised, serta cumulative dan average reward untuk reinforcement, sehingga efektivitas dan akurasi model di dunia nyata dapat diketahui. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.